perempuan, untuk anak laki-laki dan perempuan ketika bersama-sama ada, karena itu disebut pertama kali, maka diduga rasionya lebih banyak ketika seseorang itu memiliki anak laki-laki dan perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Jadi kalau ada dua anak laki, ada dua, satu laki satu perempuan, Allah wajibkan yusikumullahu fi auladikum lizzakari, untuk anak laki-lakinya itu 2 kali bagian anak perempuan. Itulah yang dimaksud berlaku 2:1. Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali, pagi-pagi kita hitung-hitungan. Pagi-pagi sudah dianggap ibu-ibu, bapak ibu itu sudah diajak berpikir berat. Belum berat ini bapak ibu, yang berat nanti kalau pas bagi. Jadi jenengan kalau merasa sulit melihat ini, ingatlah saat membaginya. Membaginya itu kalau tidak didasari dengan kerelaan menerima ketetapan hukum Allah, nanti berlarut-larut kita menghabiskan dalam perbedaan pendapat, silang pendapat, berakhir di persidangan, akhirnya habis untuk bersidang. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah yang seperti itu. Surat An-Nisa ini kan 11, 12. 12 ini termasuk ayat yang panjang. Karena pada ayat yang 13 itu ada janji Allah. Yang melaksanakan hukum ini Allah karuniakan keberkahan. Ayat 14 itu yang tidak melaksanakan. Yang tidak melaksanakan itu ada ancamannya. Nanti dibaca sendiri. Surat An-Nisa ayat 14. Kenapa penting kita pelan-pelan dan mengulang ingatan seperti ini? Karena kan kita tahu hidup kita ini adalah ujian. Sudah dinyatakan. Dan ujiannya itu ada 2. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi. Ada perkara-perkara buruk, ada perkara-perkara baik. Perkara-perkara baik itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa innahu lihubbil khairi. Katanya khair juga. Lafaz yang digunakan khair juga. Wa innahu, surat apa nih Bapak Ibu? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Rasa sukanya kepada khair, di situ maknanya harta, amat sangat. Makanya lalu diingatkan oleh Allah, salah satu dalam perkara harta yang kita tuh banyak melakukan kesalahan, wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Kebanyakan kalian itu memakan harta warisan dengan cara mencampur. Mencampur apa maksudnya? Yang berhak dengan yang tidak berhak. Kapan kita memakan yang tidak berhak? Ketika tidak melaksanakan hukum faraid. Ketika kita tidak melaksanakan hukum faraid. Baiklah Bapak Ibu. Biasanya kita membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Sekarang kita hari ini kita masukkan posisi saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Ini kita langsung praktek. Kalau untuk memudahkan, difoto saja, selesai. Direkam. Iya, sudah ada yang merekam. Sebetulnya saya butuh tukang hapus. Mas, Bismillah. hapusnya Pak. Jangan Bu. Oh, belum difoto? Oh, sudah. Sudah habis.
Oh nanti di save yang sudah foto. Baik, Bismillah. Bapak Ibu, ini tidak ada yang saya tahan. Tidak ada yang menghalangi saya untuk menahan, kecuali saya harus memperhatikan hak-hak pemilik copyright atas rumus. Kenapa? Oke. Pembagian waris itu setelah dikurangi hutang-hutang si mayit dan wasiat-wasiat si mayit. Oke, leres. Itu kan telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Memang pelaksanaan pembagian itu ketika telah dilunasi hutang-hutangnya. Sebenarnya 3. 1, biaya pemakaman. Jadi seluruh perawatan jenazah itu semuanya itu disarankan diambil dari harta si mayit. Makanya para sahabat itu di antara mereka itu sudah ada yang menyiapkan. Jadi kalau kita membuka misalnya fiqhus sunnah, itu ada bab yang membahas bolehkah kita ini yang masih hidup menyiapkan kain kafan sendiri? Boleh. Menyiapkan kuburannya sendiri? Boleh. Jadi ada kesadaran itu. Jadi di antara para sahabat memang ada, Bapak Ibu sudah bilang ini kain kafanku. Tapi ingat Bapak Ibu, itu yang boleh kain seperti apa ya harus diperhatikan. Nanti gak ada gunanya menggunakan kain paling bagus. Gak ada. Kain setelah haji atau umroh kan saya disimpan itu. Iya, kain itu sama seluruh pengurusan jenazahnya disiapkan sendiri oleh si mayit, boleh. Karena salah satu tanda kebaikan seseorang ada selalu mengingat akhirat. Mari kita lanjutkan ya. Kenapa? Oke. Nanti kan begini Bapak Ibu, biaya pengurusan jenazah, lalu hutang. Memang kenapa saya sebut ini saja ketika saya menyebut biaya pengurusan jenazah, kenapa saya dahulukan dari hutang? Para ulama kalau kita melihat kitab-kitab fikih tentang fikih jenazah misalnya, itu sudah juga memperdebatkan ini sudah lama. Mana didahulukan membeli kafan sama atau kalau belum ada kafannya sama membayar hutang. Karena ada yang terus mendesak agar hutang didahulukan. Tetapi yang pendapat yang paling kuat adalah pengurusan jenazah itu yang didahulukan, dikeluarkan biayanya. Karena mengurus kain kafan itu seperti mengurus pakaian. Mana didahulukan? Menutup aurat atau membayar hutang? Menutup aurat dulu. Jadi itu salah satunya. Jadi itu kenapa disebut dulu, diselesaikan dulu pengurusan jenazah biayanya, baru membayar hutang, baru wasiatnya. Ya kalau hutangnya gak habis, maaf hartanya habis, hutangnya masih ada, ya wasiatnya tidak bisa dijalankan. Jadi memang inilah kalau kita bertanya-tanya kenapa kita boleh berhutang tetapi tidak boleh suka berhutang. Salah satu dampaknya ya saat kita meninggal itu. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, bahkan bersedekah boleh, tapi kalau bersedekah memberikan bahaya kepada ahli waris juga diingatkan oleh Rasulullah. Makanya ketika sahabat yang akan meninggal dunia itu
khawatir dia sudah merasa bakal meninggal dunia, tapi Rasulullah kan tidak melihatnya. Maka dia bertanya, afa atasaddaqu bisulusai mali. Kalau aku sedekahkan sepertiganya ya Rasulullah, boleh tidak? Rasulullah menjawab, la, qala la, enggak. Kalau setengahnya ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, la, tidak. Masih ditawar, namanya hasil didikan Rasulullah. Jadi suka memberi. Akhirnya kalau sepertiganya ya Rasulullah, Rasulullah masih mengingatkan as-sulus was-sulus kasir. Ya sudah itu, sepertiga itu sudah banyak. Lalu disampaikanlah ini peringatannya. Kenapa lah kita bahas itu? Innaka antazaro warasataka agniya khairun. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan cukup, itu adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka alatan yatakaffafunana. Kalian tinggalkan dalam keadaan kurang, lalu mereka meminta-minta kepada manusia. Karena itu berkaitan dengan kehormatan dirinya dan keluarganya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Itu gambaran tentang sebelum kita menghitung. Saya pelan-pelan dengan kasus sederhana, semakin kompleks semakin kompleks. Saya diingatkan untuk waktunya supaya ada Bapak Ibu bisa bertanya. Misal suami istri. Karena kita melihat suami dulu, jadi anak perempuan, anak laki-laki. Misal tidak ada anak, tidak ada anak. Istri meninggal dunia. Dari peninggalan istri, karena tidak ada anak, suami mendapatkan setengah. Kalau ini setengah, sisanya kan setengah. Maka akan dilihat. Kalau anak-anak tidak ada, akan dilihat apakah orang tuanya ada. Kalau orang tuanya ada, bisa dapat. Kalau dua-duanya ada, ayah ibunya si istri, bisa dapat dua-duanya. Jelas? Oke. Ya ini nanti kita akan sampai. Bapak Ibu, sekarang istri meninggal dunia. Saya menghadap ke ibu, tapi ibu terus yang meninggal. Saya minta maaf, karena memang ayah kita urutkan satu-satu. Istri meninggal dunia, ada anak, salah satunya atau dua-duanya. Oke, salah satunya misalnya anak perempuan tidak punya, punyanya anak laki-laki. Maka suami dapat, anak laki-laki dapat. Dari peninggalan istri, karena ada anak, tidak lagi setengah, berkurang menjadi 1/4. Anak laki-laki dapat sisanya asobah, berarti 3/4. Ini jika kasusnya sesederhana ini. Oke? Bagaimana kalau ayahnya hidup? Ayahnya bisa dapat. Bagaimana kalau ibunya hidup? Ayah ibunya tetap bisa dapat. Bagaimana kalau ada saudara? Nah, itu nanti. Sudah ya? Sekarang suami istri. Sekarang tidak salah satunya, tetapi dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Sekarang suami. Suami meninggal dunia. Ada anak. Maka istri mendapatkan dari harta peninggalan suami 1/8. Ini dapat sisanya. Karena 1/8 sisanya berapa Bapak Ibu? 7/. Ini berlaku 2/1. 2 dan 1 ditambah menjadi berapa? 3.
7/8 ini berapapun nilainya nanti dibagi 3. 2 bagian diberikan ke anak laki-laki, 1 bagian diberikan ke anak perempuan. Ini setelah menerima warisan, Bapak Ibu, anak perempuan ini tetap ditanggung ayahnya, si suami. Kalau si suami ini berhalangan, seperti sakit yang tidak memungkinkan dia bekerja, sakit yang membuat tubuhnya tidak bisa bekerja, maka yang bertanggung jawab adalah saudara laki-lakinya. Hari-harinya sampai ia menikah. Selama tidak menikah, maka ditanggung terus. Maka sudah dikondisikan dalam agama kita itu, laki-lakinya, golongan laki-lakinya itu sangat memuliakan perempuannya, sangat menghormati perempuannya, sangat menjaga kehormatan perempuannya. Mau ibunya, mau saudari kandungnya, mau neneknya, mau bibiknya, mau cucu perempuannya, apalagi. Nanti ada semuanya gambarannya. Baik, kita masuk contoh berikutnya. Sebelum saya lanjutkan,